Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Putra Pratama dari kelas 1B Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Lab Activity 2 mata kuliah Algoritma Pemrograman tentang Decision Structure atau struktur keputusan. Langsung saja kita ke video berikut ini. Soalan yang pertama itu kita akan menentukan tentang coklat. Di sini uh, kita akan menginputkan sebuah panjang dan lebar coklat. Lalu coklat tersebut dapat dipatahkan sesuai dengan alur coklatnya. Berarti kita bisa mematahkan coklatnya itu berdasarkan kelipatan panjang atau lebar coklat tersebut. Misalkan dicontohkan di sini. Misalkan kita punya coklat yang ukurannya 2 kali 4 panjangnya. Nah, coklatnya tuh bisa dipatahkan sebanyak kelipatan 2. Misalkan dipatahkan 2 seperti ini, dipatahkan 4, dipatahkan 6. Atau coklat bisa dipatahkan sebanyak 4. Empatnya tuh seperti ini. Ya, tetapi coklat tidak bisa dipatahkan sebanyak jumlah luas dari luas coklat ini. Misalkan uh, panjang kali lebarnya 4 kali 2, terus kita ingin buat patahannya jadi 8. Itu kan berarti kita tidak matahkan coklatnya. Coklatnya masih utuh. Langsung saja kita ke flowchartnya. Yang pertama, kita deklarasikan dulu variabelnya. Di sini kita menggunakan integer karena tidak ada coklat yang menggunakan bilangan presisi. Panjang coklatnya 2, sekian. Kita anggap saja bilangan bulat. Lalu kita akan minta user menginputkan panjang dan lebarnya. Kemudian dari panjang dan lebar tersebut kita akan mencari luasnya, yaitu dengan menggunakan rumus persegi panjang, itu panjang kali lebar, dan yang dimuat dalam variabel total. Bisa kita masukkan dalam assign. Setelah mendapatkan total, kita akan minta user memasukkan jumlah patahan yang diinginkan. Nah, setelah itu baru kita mengeksekusi dari inputan yang udah dimasukkan. Jika patahannya lebih dari 0 dan patahannya kurang dari total, yang berarti user tidak jika menginputkan patahannya 0 atau patahannya sama dengan sejumlah total atau lebih dari total yang di total luas panjang dan kali lebar coklatnya, maka akan error, disuruh coba lagi, dan apabila sesuai akan masuk ke bagian yang true. Lalu di sini terdapat decision lagi, yang dimana jika patahannya modulus P sama dengan 0 atau patahannya modulus lebar sama dengan 0, maka dia akan mencetak ya. Maksudnya di sini jika hasil sisa pembagian dari patahannya sama dengan panjang atau sama dengan lebar dari coklatnya, maka akan mencetak ya. Langsung saja kita coba. Misalkan tadi panjangnya 2 dengan 4. Nah, jumlah patahan yang akan kita coba tambah 2. Pasti bisa lah ya. Kemudian 6. Ya. Kemudian kalau misalkan kita inputkannya 1, maka dia akan cetak tidak. Karena
tidak sesuai dengan permintaan soal. Kalau misalkan patahnya begini, berarti kan dia hanya mengatakan bagian yang ini, tidak mengatakan bagian yang ini. Oke. Dan apabila user menginputkan sejumlah patahannya sesuai dengan total luasnya. Nah, di sini kan 4 dengan 2, berarti kan 8. Misalkan kita masukkan 8, dia bakal error juga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada persoalan selanjutnya, kita akan membahas tentang papan catur dari nomor 2 sampai nomor 6. Nah, untuk papan caturnya sendiri, saya menggunakan papan catur yang X-nya tuh ke atas, jadi X-nya sebagai baris dan Y-nya ke samping sebagai kolom. Pada persoalan nomor 2, kita akan menentukan papan catur yaitu dengan menginputkan kedua koordinatnya X dan Y, X1 dan Y1, X2 dan Y2, yang dimana jika kedua koordinat tersebut warnanya sama, kita akan mencetak bilangan yes, sedangkan jika warnanya berlainan, kita cetak no. Bisa kita lihat dari pola papan caturnya, sebenarnya ini ada dua pola yang saya dapatkan hasil dari diskusi bersama teman saya. Yang pertama tuh untuk warna hitam, polanya tuh jika dijumlahkan maka hasilnya genap, atau polanya tuh genap ganjil-ganjil, maaf, atau genap-genap, dua, misalkan 1 dengan 1, 2 dengan 2. Nah, yang dimana kalau misalkan penjumlahannya kalau ganjil ditambah ganjil tuh jadi genap, sedangkan bilangan genap jika dijumlahkan tuh hasilnya genap juga. Nah, sedangkan untuk warna putihnya bisa kita lihat polanya tuh ganjil genap atau genap ganjil. Yang dimana misalkan 4,1. Nah, 4-nya kan genap, sedangkan satunya bilangan ganjil. Kemudian 5,2, X-nya ganjil, kemudian Y-nya genap, dan seterusnya. Dan pola yang kedua tuh jika dijumlahkan kedua koordinatnya, maka bilangannya tuh bilangan ganjil. Misalkan 8 ditambah 1 sama dengan 9, 7 tambah 2 sama dengan 9, 8 tambah 3 sama dengan 11. Nah, kayak gitu. Kita sebenarnya dan kalau misalkan mau dibuat ganjil genap, ini polanya panjang. Jadi saya akan menjelaskan yang bagian pendeknya. Nah, untuk yang pertama kita bikin variabelnya dulu, X1, Y1, X2, Y2. Ini bakal berlaku ke semua nomor nantinya. Ini juga ini adalah pengecekan kondisi di mana user tidak bisa menginputkan angka 0 dan lebih dari 8, karena yang kita ketahui sendiri papan caturnya nih polanya adalah 8 kali 8. Jadi nggak bisa diinputkan lebih dari selain angka yang tertera di papan. Oke, lanjut. Ini dicek input X1, koordinat Y1, X2, dan Y2. Nah, setelah selesai menginputkan angka, pengecekannya di sini. Nah, yang tadi saya bilang kalau menggunakan penjumlahan tuh lebih cepat dapatnya, karena
kita tahu bilangannya genap atau ganjil. Nah, di sini saya menggunakan rumus seperti ini. Ketika X1 dan Y1-nya dijumlahkan, hasilnya modulus 2, dan X2 ditambah Y2-nya dijumlahkan modulus 2, berarti ini hasilnya harus sama. Misalkan genap sama genap, ganjil sama ganjil, kayak gitu. Misalkan kita lihat di papannya 4,4 dengan 3,5. Nah, ini kan sama-sama bisa habis dibagi 0 nih modulusnya. Modulusnya 0 pasti. Karena 4 ditambah 4 8, 8 modulus 2 0, 3 ditambah 5 8, 8 modulus 2 sama dengan 0. Atau 4 dengan 33, 3 ditambah 3 6, 6 modulus 2 sama dengan 0. Ini bisa kita coba. Misalkan kita coba angka yang lain. Untuk warna hitam 5,5 dengan 5,3. 5,5 dengan 5,3. Nah, hasilnya yes. Untuk warna putihnya kita coba. Misalkan 7,2 dengan 1,2. Karena penjumlahan 7 ditambah 2 adalah 9, 9 modulus 2 adalah 1, sedangkan 1 ditambah 2 adalah 3, 3 modulus 2 sama dengan 1. Nah, maka yang terjadi jawabannya adalah yes. Bagaimana jika kita menginputkannya lain pada warna yang lain? Misalkan 3,3 dengan 1,2. No. Nah, sekiranya seperti itu penjelasan dari nomor 2. Kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Pada soal selanjutnya, nomor 3. Nah, ini kita akan mendeteksi pergerakan dari raja. Yang kita tahu raja di dalam permainan catur cuman bisa bergerak satu langkah, tapi satu langkahnya ini bisa ke segala arah. Bisa kita asumsikan di papan caturnya, misalkan dari geraknya dari 4,5. Nah, raja nih bisa geraknya ke sini. Oh, terlalu kuning. Ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Nah, dari pola ini bisa kita dapatkan polanya tuh, kalau menurut saya jika ada banyak, yang pertama, jika X-nya ditambah 1 dan Y-nya tetap. Jika X-nya dikurang 1 dan Y-nya juga tetap. Nah, atau itu untuk gerakan yang vertikal, maju ke depan atau mundur ke belakang. Sedangkan yang horizontalnya X-nya tetap, kemudian Y-nya yang berubah, ditambah 1 atau dikurang 1. Nah, sedangkan untuk gerakan diagonalnya X dan Y-nya sama-sama bertambah 1 ataupun berkurang 1. Ya. Oke, langsung saja kita ke flowchart-nya.
Nah, untuk yang pertama, ini gerak ke atas. X2 sama dengan X1 ditambah 1. Dan Y2-nya sama dengan Y1. Berarti tetap posisi Y-nya. Itu untuk gerak ke atas. Nah, sedangkan untuk gerak ke bawah, X2-nya tuh dikurang. X2 sama dengan X1 dikurang 1 dan Y2-nya masih tetap. Dan kemudian untuk gerak ke kanan, X2-nya posisi X-nya yang tetap, tapi Y-nya ditambah 1 karena untuk ke arah kanan. Sebaliknya, untuk gerak ke kiri sama dengan yang ini, cuman Y2-nya dikurang 1. Nah, untuk gerak serong diagonal ke kanan atas, itu kedua koordinatnya masing-masing ditambah 1. Kemudian untuk serong kanan ke bawah, itu X-nya ditambah 1, sedangkan Y-nya dikurang 1. Oke. Kemudian untuk gerak serong ke kiri atas tuh X-nya berkurang 1, sedangkan Y-nya naik ke atas 1 ditambah 1. Kemudian yang terakhir, gerak serong kiri bawah itu X-nya dikurang 1, X2-nya hasil dari X1 dikurang 1 dan Y2-nya Y1 dikurang 1. Saatnya kita coba ke flowchart-nya. Oke, ini koordinatnya dari 4,5. Harusnya kita coba ke semua titik yang merah nih, harusnya semua jawabannya yes. 4,5 ke 5,4. Yes. 4,5 ke 5,5. Yes juga. Kemudian 4,5 ke 5,6. Yes. Lalu 4,5 ke kemana lagi? 4,4 dan 4,6. 4,4. Yes. Yes juga. Dan terakhir 3,4, 3,5, 3,6. Yes. Oh maaf, ini kebalik, tapi sama aja sih. Dan terakhir 4,5 ke 3,6. Yes. Nah, selain yang di warna merah kan itu hasilnya 0, misalkan ke 5,7 karena jauh ke sini. Oke, kita bisa lanjut ke soal untuk persoalan selanjutnya, nomor 4, kita mendeteksi pergerakan menteri. Nah, menteri di sini gerak di dalam permainan catur, geraknya tuh diagonal, bisa jauh juga. Pokoknya dia diagonal lah kan. Terus kalau kita lihat dari papan caturnya, kita ambil yang mudah. Misalkan dari 1,1 ke 8,8 atau 1,8 ke 8,1. Nah, itu polanya kalau kita lihat ini bisa kita dapatkan dari patternnya tuh antara X1 dan X2 dan Y1, Y2-nya kalau mereka dikurangkan, kedua-duanya tuh hasilnya sama. Misalkan
1 ke 8. Misalkan 1 dikurang 8. Nah, itu kan negatif 7. Sedangkan ini juga sama. Atau kita coba contoh angka yang lain. Misalkan 4 ke 5, 4 ke 5, dan 6 ke 5. Masing-masing kan sama-sama angka 1, cuman bedanya kalau 4 dikurang 5 ini negatif 1, 6 dikurang 5 sama dengan 1. Atau apa gitu ya? 5,3 ke 7,5. Nah, 5 dikurang 7 kan 2. Sedangkan 3 dikurang 5 sama dengan 2. Kayak gitu. Jadi di logarithm kita bisa menggunakan absolut, yaitu nilai mutlak. Jadi kedua angkanya sama-sama positif. Sebelumnya maaf saya lupa masukkan ini di papan catur saya. Di beberapa nomor yang ini adalah untuk menentukan posisi catur adalah diam jika kita masukkan x2-nya tuh sama dengan koordinat x1 sebelumnya. Misalkan kayak 3 lalu kita nginput lagi 3 berarti posisi catur kita tuh diam. Nah, di sini yang di atasnya sama kayak nomor sebelumnya. Nah, yang berbeda cuman di yang ini. Nah, di sini logikanya adalah jika absolut dari x1 dikurang x2 hasilnya sama dengan absolut dari nilai y1 dikurang y2. Begitu. Bisa kita coba jalankan flowchartnya. Misalkan kita lihat dulu. Dari arah 54 ke 1,8. Nah, bisa. Yes. Kemudian ini kan dia warnanya harus sama nih. Ngapa coba kalau kita bikin dia 5,4 ke 5,6. Nah, no. Kenapa? Karena hasil dari pengurangan mereka tuh tidak sama. Di sini 5 dikurang 5, 0. Sedangkan ini 4 dikurang 6, 2. Jadi tidak masuk ke, tidak sama dengan yang kita buat. Oke, kita dapat beralih ke soal selanjutnya. Pada soal selanjutnya kita akan mendeteksi pergerakan ratu. Nah, ratu ini sebenarnya pergerakannya sama kayak raja, bisa bergerak ke segala arah. Cuman ratu ini lebih leluasa geraknya, bisa melangkah jauh, sedangkan raja tadi kan cuma bisa 1 langkah. Nah, untuk flowchartnya yang pertama tadi itu untuk gerak diagonalnya udah bisa dijelaskan di dalam bishop, yang kita bisa pakai kembali yang ini absolut x1 dikurang x2 sama dengan y1 absolut y1 dikurang y2. Di sini yang ini pergerakan atau ini untuk pergerakan lurusnya. Nah, untuk pergerakan lurusnya nih misalkan kayak gini. Misalkan kita di titik 4,4. Nah, untuk kalau kita lihat untuk bergerak lurus yang berubah tuh cuman y-nya atau x-nya. Misalkan dari 4,4 ke 8,4 atau ke 4,1. Nah, ini kan mereka yang berubah kan kalau bukan x-nya yang berubah, pasti y-nya yang berubah. Salah satu dari mereka lah yang berubah gitu kan. Jadi dapat kita buat logiknya seperti ini.
Jika X2-nya sama dengan X1 atau Y2-nya yang sama dengan X1, maka ratunya bisa gerak. Oke, bisa kita coba di flowchart-nya. Misalkan untuk gerak 4,4 ya, ke 4,1. Nah, yes. Atau 4,4 ke 8,4. Itu untuk gerak lurusnya. Untuk gerak diagonalnya kan udah tadi kita coba di Bishop. Jadi untuk mempersingkat waktu bisalah tidak perlu ditayangkan. Oke, untuk ke kondisi false-nya, dia nggak bisa gerak ke selain diagonal dan lurus. Misalkan dari 4,4 ke 7,5. Itu sudah pasti tidak bisa. Nah, seperti itu. Oke, kita dapat berpindah ke soal selanjutnya. Pada persoalan terakhir, ini agak unik. Soalnya kita membahas pergerakan kuda. Nah, kuda di sini polanya memang dalam permainan catur tuh dia bisa berjalan melompat berbentuk secara letter L. Nah, di sini saya menyebutnya letter L-nya tuh ada letter L vertikal dan letter L horizontal. Nah, misalkan dari titik, biasanya tuh kuda dari sini, misalkan dari titik ini, ntar. Nah, kita bisa pakai titik yang ini untuk coba 3,6. Nah, kuda sendiri tuh bisa bergerak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus ini dan yang terakhir ke sini. Nah, untuk polanya sendiri tuh ketika untuk gerak secara vertikal ke atas itu X-nya nambah 2, kemudian Y-nya nambah 1 atau dikurang 1. Sedangkan untuk yang ke atas, untuk yang horizontalnya, yang masih yang di atas, X-nya nambah 1, kemudian Y-nya nambah 2. Dan sebaliknya, ini masih nambah 1, terus dikurang 2. Lalu yang untuk vertikal dan horizontal yang ke bawah, itu X-nya dikurang, untuk yang vertikal X-nya dikurang 2, kemudian Y-nya ditambah 1, dan sebaliknya, X-nya masih tetap ditambah 2, kemudian Y-nya dikurang 1. Untuk yang horizontal ke bawah sama seperti yang di sebelumnya, cuman ini dikurang, berarti X-nya dikurang 1, kemudian Y-nya ditambah 2 atau dikurang 2. Langsung saja kita coba ke flowchart-nya. Untuk yang gerak vertikal ke atas dan vertikal ke atas untuk ke kanan dan ke kiri, ini yang saya pakai. Jika X2 sama dengan hasil dari X1 ditambah 2 dan Y untuk titik Y2-nya hasilnya dapat dari hasil Y1 ditambah 1, atau X2 hasil dari X1 ditambah 2 dan Y2 hasil dari Y1 ditambah 1.
Kemudian untuk gerak horizontalnya yang ini 44 dan 48 itu ketika X2 adalah hasil dari X1 ditambah 1 dan hasil dari Y2 adalah Y1 ditambah 2, atau X2 hasil dari X1 ditambah 1 dan Y2 hasil Y1 dikurang 2. Maka itu untuk gerak ke atas yang bagian horizontal. Kemudian untuk yang gerak vertikal ke bawah, kanan dan kiri juga sama. Jika X2 hasil dari X1 dikurang 2 dan Y2 hasil dari Y2 adalah Y1 ditambah 1, atau hasil dari X2 adalah X1 dikurang 2 dan hasil dari Y2 adalah Y1 dikurang 1. Kemudian yang terakhir untuk gerak horizontal ke bawah, ini hasil dari X2 adalah X1 dikurang 1 dan Y2 adalah Y1 ditambah 2, atau hasil dari X2 adalah X1 dikurang 1 dan Y2 sama dengan Y1 dikurang 2. Nah, bisa kita coba di flowchartnya. Ini kita mulai dari 3,6 terus kita coba ke 5,5. Yes. Kemudian bisa kita coba lagi dari 3,6 ke 5,7. Yes. Kemudian kita coba lagi 3,6 ke 4,8. Yes. Kemudian dari 3,6 ke 2,8. Yes juga. Dan 1,7 ya. 3,6 1,7. Yes. Kemudian 1,5 3,6 1,5. Yes. Kemudian 3,6 ke 2,4. Yes. Dan terakhir 3,6 ke 4,4. Yes. Dan misalkan kita memasukkan angka ke selain itu, misalkan 3,6 ke 6,6. Cuman nggak masuk akal ya. Oke, no. Programnya sudah jalan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.